Saudara-saudara sekalian, mari kita tunduk sejenak dan kita akan berdoa. Tuhan Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami memohon pertolongan Tuhan boleh hadir bersama-sama kami pada saat hamba membawa kesaksian pada saat ini. Kiranya pertolongan Tuhan menjadi bagian kami semua, bagian saudara-saudara kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, judul atau ayat yang mendukung kesaksian saya pada saat ini saya ambil dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pada tahun 1998, negara kita, bangsa Indonesia, mengalami satu krisis yang cukup besar atau kita kenal krisis moneter. Saudara-saudara tahu bahwa di kota-kota besar, krisis ini terasa sekali, sehingga banyak terjadi perampasan toko-toko, perampokan, ya, bahkan ekonomi sangat morat-marit, sehingga banyak orang yang kelaparan. Dampak pula di daerah kami di Papua. Dampak krisis moneter dialami oleh seluruh penduduk negeri ini, termasuk kami di Papua. Kami harus tetap bekerja untuk bertahan hidup. Saudara-saudara sekalian, pada waktu itu kami punya anak ada 5 orang, dan 2 orang sudah ada di UNAI, sudah masuk di UNAI, dan 3 orang sudah ada di SLA Doyo Baru. Dan pada waktu krisis moneter ini terjadi, kami keluarga bingung. Saya dengan Pak Hajo terlebih bingung. Kami mau kemana? Sedangkan Pak Hajo ini sudah mulai jatuh sakit pada tahun 1987. Sudah tidak menjual buku lagi. Hanya tinggal kami menjual majalah-majalah tua. Dan pada waktu anak kami 2 sudah ada di UNAI, dan anak yang kedua ini kami antar pada tahun 1987, kami sempat mengunjungi IPH dan kami memborong majalah-majalah tua di IPH untuk merupakan modal kami apabila kami pulang di Papua. Dan tepat pada waktu itu krisis moneter terjadi, kami sudah bingung, kami tidak bisa menjual lagi di Jayapura. Akhirnya kami berdoa, Tuhan, kemana kami harus pergi? Saudara-saudara tahu, pada waktu itu setelah kami berdoa, Tuhan memberikan inspirasi bagi kami, berangkatlah ke tempat ini, ke Nabire. Saudara yang pernah tinggal di Papua pasti tahu satu kabupaten di Papua yang bernama Nabire. Dan di tempat inilah kami diizinkan Tuhan untuk menikmati perjalanan iman di tahun yang penuh dengan pergumulan. Dan kami sangat menikmati berjalan bersama Tuhan. Di Nabire lah kami dididik untuk tetap berserah dan berdoa. Dan saudara-saudara tahu, pada waktu itu di bulan Desember, kami bingung, ya. Ini sudah bulan Desember, sudah masa Krismon, kami tidak punya kenalan di Nabire. Tiba-tiba kami mendapat berita dari anak kami yang membutuhkan uang sebanyak 5 juta, sudah harus dibayar pada tanggal 5 Januari tahun 1999. Itu anak kami yang tua, dan dia katakan, Mama, kami kalau tidak bayar ini saya tidak bisa ikut ujian, oleh karena tahun terakhir untuk dia harus tamat pada tahun 1999. Pada waktu itu kami bingung, kami berdoa, kami sudah berada di Nabire. Tiba-tiba ada teman kami, ya, inisial Ibu R, katakan sama saya, coba Orpa ngana pergi di Ibu S, maaf ini nama inisial saja, Ibu S, untuk meminjam uang, dia pasti menolong. Tapi kami malu oleh karena kami orang baru di tempat ini. Bagaimana mungkin Ibu S ini bisa menolong kami pada waktu itu? Tetapi saudara-saudara tahu, kami berdoa dan kami minta hikmat dari Tuhan. Dalam doa kami, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, berarti apabila kami ketemu Ibu S ini punya respon akan baik. Tetapi kalau tidak, Tuhan kasih halangan.
kalau memang bukan ibu ini yang akan menolong kami. Singkat cerita, pada Januari tahun baru tanggal 1 Januari, Pak Hajo katakan, kalau kita pergi sama Ibu S ini di tahun baru tanggal 1 tidak cocok, karena beliau suaminya pimpinan di salah satu kantor ya, Perekda kebetulan pada waktu itu. Jadi tidak cocok karena pasti banyak tamu. Jadi coba datang tanggal 3. Saudara-saudaraku, pada waktu itu tanggal 3, sebelum tanggal 3 kami berdoa. Dalam doa saya minta janji sama Tuhan. Tuhan, janji saya minta tanda. Kalau kami pergi nanti, tanda yang pertama adalah pintu rumahnya itu terbuka. Kemudian tanda yang kedua, bukan saya yang menyapa, tapi ibu itu yang menyapa duluan sama saya. Itulah saya minta tanda dari Tuhan. Jadi pada waktu tanggal 3 Januari 1999, saya naik taksi. Saya bilang, Pak Hajo, Bapak, Pak Hajo bilang mama saja yang pergi, biar saya tunggu mama di Telkom. Akhirnya saudara-saudara tahu, saya sendiri naik taksi. Dalam hati saya karena sudah berdoa, sudah yakin bahwa segala sesuatu ini saya sudah serahkan sama Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan kasih hikmat untuk ibu ini bisa menolong. Pada waktu saya naik taksi, saya turun taksi itu, rumahnya kebetulan di tikungan. Jadi saya turun di atas tikungan, saya tidak turun pas di depan rumah. Jadi saya turun agak jauh, terus saya jalan. Pada waktu saya jalan, lalu di tikungan itu sudah nampak rumah, saya melihat pintu rumah itu terbuka. Tuhan terima kasih. Saudara, belum saya dapat ya uang ini, tetapi Tuhan sudah buka jalan pertama. Kemudian begitu sudah dekat rumah, ibu ini keluar dari dalam, lalu menyapa saya, Ibu Hajo. Tuhan terima kasih, saya langsung menyapa ibu ini. Ibu selamat tahun baru ibu. Lalu ibu ini katakan, mana Pak Hajo? Oh, Pak Hajo kurang enak badan. Padahal Pak Hajo tidak enak untuk datang bersama-sama. Jadi Pak Hajo ada tunggu di Telkom. Akhirnya, ayo ibu silakan. Akhirnya saudara-saudara tahu, dia tarik tangan saya menuju langsung kita di tempat ruangan makan, karena masih suasana tahun baru, disuruh makan. Setelah makan selesai, ibu ini ajak saya untuk duduk di ruangan tamu. Ayo makan kue lagi. Pada waktu duduk di ruangan tamu, saudara-saudara, saya sudah ambil sikap sempurna pada waktu itu. Artinya saya tarik napas ya, Ibu ini duduk di depan sebelah kanan saya. Kemudian saya bilang begini sama ini ibu. Saya tarik napas, lalu saya bilang, Ibu, sebelum saya datang saat ini, kami sudah berdoa. Ibu ini kaget. Orang datang tahun baru, pegang tangan, kok ibu ini bilang, Ibu sudah berdoa. Lalu saya keluarkan itu telegram dari tas saya. Lalu saya kasih tunjuk, Ibu, ini ada telegram dari anak di mana membutuhkan uang 5 juta. Tapi kami ini orang baru, kami baru mau jualan di Nabire ini, tapi suasana tahun baru. Kami tidak tahu, belum bisa dalam sekejap mendapatkan uang jumlah sekian. Lalu ini ibu katakan, oh tidak apa-apa. Makan dulu, Ibu Hajo makan dulu. Setelah itu nanti kami pergi ke bank, kami ambil uang, lalu kasih, ibu akan kirim ke anak. Aduh, luar biasa. Poin pertama, Tuhan sudah jawab. Hari pertama di tahun 1999. Saudara-saudara tahu pada waktu itu, setelah kami dapat uang, kami kirim ke anak. Lalu persoalan berikut adalah mau membayar utang ibu ini. Jadi waktu itu saya bilang sama ibu ini, saya bilang, Ibu kasih waktu saya 2 bulan supaya saya bisa jual, kami punya jualan buku-buku majalah ini, dan saya bisa bayar. Oh ya, tidak apa-apa. Jadi waktu untuk kami mau kembalikan uang ini, setelah tahun baru kami harus cari tempat di mana kami harus jual majalah-majalah ini. Lalu teman saya Ibu R ini, dia ketemu lagi sama saya. Saya tanya, di mana kira-kira ya tempat? Oh, Urpa, dia bilang, ada satu tempat itu namanya Topo, adalah tempat pendulangan emas. Di sana perputaran uang itu tidak ada 10.000. Perputaran uang itu paling rendah 50.000. Jadi Ngoni bawa apa saja ke sana pasti laku. Aduh, tapi bagaimana caranya? Oh, itu harus charter mobil, saudara-saudara. Harus charter, tidak ada taksi jalur ke sana. Lalu perjalanan itu 3 jam dan harus berangkat malam hari
dan tiba pagi untuk jualan. Dan pasar itu hanya 3 jam. Tidak ada satu hari penuh pasar karena orang mendulang seperti ini, mendulang emas. Jadi orang hanya belanja di pasar yang cuma 3 jam itu, kemudian mereka kembali ke tenda-tenda mereka untuk mendulang emas. Akhirnya saudara-saudara sekalian, setelah saya dapat informasi ini, saya bilang, Pak Hajo, Bapak, katanya kita pergi di toko, katanya di situ itu perputaran uang itu tidak ada 10.000. Jadi paling rendah 50.000. Jadi saudara tahu majalah yang sudah cukup banyak, yang saya hitung itu kalau laku habis itu sekitar 6 jutaan. Jadi saya sudah bungkus itu 5 majalah, satu majalah itu 10.000. Satu majalah itu 10.000 waktu itu. Jadi 5 majalah saya bendel, jadi harganya 50.000. Kami sudah siapkan semua bahan-bahan kami cari mobil. Pada waktu kami dapat mobil, supir ini katakan, Ibu, cuma Bapak dengan Ibu. Saya tidak bawa penumpang lain, karena kalau bawa penumpang lain nanti repot, kami akan diperiksa macam-macam. Maksudnya Bapak dengan Ibu alasannya charter, tapi saya bilang kami tidak punya uang, karena satu orang itu 200.000. Oh, tidak apa-apa, Ibu, nama saja charter, tapi Ibu tidak perlu takut, bayar biasa. Singkat cerita, saudara-saudara, akhirnya kami berangkat. Pada waktu kami berangkat, inilah perjalanan yang ke Topo sangat melelahkan dan menakutkan. Namun kami berjalan bersama Allah. Mazmur 23 ayat 4 menjadi jaminan bagi kami. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Saudara-saudara sekalian, pada waktu saudara melihat gambar ini, perhatikan gambar ini. Lumpur, berlobang-lobang jalan, tetapi berjubel mobil naik ke Topo. Kenapa? Karena di tempat ini orang mencari uang luar biasa. Karena perputaran uang pada waktu itu tidak ada 10.000. Apa saja orang bawa jualan ke atas itu pasti mendapatkan hasil. Disitulah kami mendapat kesempatan, Tuhan mengizinkan kami untuk berjalan, untuk pergi ke Topo, untuk menjual majalah-majalah kami. Sekitar jam 2, saudara-saudara, pada waktu itu sekitar jam 2, kami sudah melewati, kami berangkat jam 12 malam, dan jam 3 kami sudah harus tiba di Topo, tapi pada waktu tiba jam 2, kami dihadang oleh beberapa kelompok orang. Ya. Orang ini berbadan telanjang, mereka menggunakan panah, mereka menggunakan parang, ya, lalu menghadang kami. Jadi mobil kami udah dikepung. Aduh, saya sudah menangis. Pak Hajo juga. Pak Hajo ini yang tenang, luar biasa orang Pak Hajo ini. Jadi Pak Hajo tenang, bilang tenang, berdoa. Tapi saya sudah menangis, lalu saya bilang sama supir, karena orang yang menghadang mobil kami ini, dia membutuhkan uang 200.000. Minta uang 200.000. Saya bilang, supir kasih saja, nanti charge sama kami. Tapi supir ini katakan, Ibu, jangan kasih biasa. Biar saja. Tapi kita mau mati di jalan ini, hutan ini, tidak ada telepon seperti sekarang. Ya, tidak ada jaringan tentunya. Lalu telepon juga belum ada telepon waktu itu. Saya sudah pasrah. 3 anak ada di Doyo Baru, 2 ada di Unai. Aduh, kasihan bagaimana ini kita. Tapi Pak Hajo luar biasa. Bersyukur memiliki suami yang suka berdoa. Kami pun berdoa saat itu. Saudara-saudara, setelah kami berdoa, saat kita berdoa, kita akan menemukan ketenangan yang lebih yang tidak kita rasakan saat curhat dengan yang lain atau kita berdoa kepada Tuhan. Pada waktu sudah selesai berdoa, di belakang kami ada jok, tempat duduk kami, ada karton-karton isi majalah. Lalu Pak Hajo mengambil sebuah majalah. Kebetulan dia ambil majalah itu, dia pegang satu lembar, dia buka itu yang sudah dibondel 55 itu, dia buka satu lembar, kemudian dia turunkan kaca. Pada waktu dia turunkan kaca, satu mujizat Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah kami bayangkan, tiba-tiba ada cahaya dari langit menyenter atau menyorot mobil kami. Jadi pada waktu itu orang-orang yang banyak-banyak itu, yang kami perhatikan tadi banyak-banyak sudah taruh parang, panah di samping mobil kiri kanan. Saya lihat satu persatu mulai undur jauh-jauh. Tinggal bos mereka yang berdiri di depan sopir. Sudah tidak ada orang, karena itu mereka kaget lihat itu apa? Cahaya yang besar itu menyinari itu mobil kami. Pada waktu itu Pak Hajo katakan begini, Bapak, kami hanya punya ini. Wajahnya itu disenter oleh cahaya itu. Wajahnya Pak Hajo.
Lalu saudara-saudara tahu bapak ini, dia bertelut di samping mobil. Bertelut, lalu dia berdiri. Dia katakan begini, "Bapak sopir, ampun, ampun. Jaga saya punya bapak pendeta. Kami tidak minta uang lagi." Saudara-saudara tahu, sopir ini tengok ke belakang sama kami. "Bapak, apakah bapak pendeta dari mereka?" Lalu Pak Hajo bilang, "Oh bukan, saya bukan pendeta mereka, tetapi itulah cara Tuhan, bagaimana Tuhan menjaga kita untuk selamat dari bahaya." Luar biasa Bapak, baru cahaya ini dari mana? Kita tidak tahu dari mana, tapi itulah cara Tuhan menyinari kami, memberikan petunjuk atau memberikan mujizat kepada mata Bapak ini yang minta uang ini, melihat bagaimana kuasa Tuhan. Saudara-saudara tahu, pada waktu itu kami sudah mau pamit, dia ulang lagi, "Bapak sopir, jaga saya punya bapak pendeta. Bapak dorong selamat. Hanya begini tangannya." Dan puji Tuhan, akhirnya kami berangkat. Pada waktu kami berangkat, tepat jam 3, kami tiba di tempat pendulangan, lokasi pendulangan emas pada waktu itu. Pada waktu itu saudara-saudara, Pak Hajo bilang sama saya, Mama tolong, kita cuma mungkin ke seluruh belakang kah? Siapa tahu ada rumah atau kios-kios yang bisa buka pada waktu itu. Tolong ketuk pintu. Saya pergi ada beberapa kios, saya ketuk. Mereka dari dalam, mereka hanya kasih begini. "Oh, tidak ada tempat, Ibu, tidak ada tempat." Saya datang sama Pak Hajo, lalu saya bilang, "Bapak, kasihan itu tuan rumah itu yang punya kios itu cuma goyang tangan, tidak ada tempat. Tapi Bapak, saya ada bawa karton, saya ada bawa karung plastik Bapak. Jadi saya alas itu karung yang untuk kita mau jualan majalah itu, saya alas saudara-saudara. Pada waktu saya alas itu, saya kalau ingat itu saudara-saudara, hati hancur karena tidak pernah terpikir bagaimana pengalaman bersama dengan Tuhan. Lalu kami harus mengalami pergumulan yang seperti ini. Tapi luar biasa, pada waktu kami tidur, disitulah saya melihat, tidak tidur, hanya mata beratapkan langit ya. Beratapkan langit, dan Pak Hajo berdoa pada waktu itu. Dalam doanya dia katakan, "Tuhan, kiranya langit menjadi saksi bagaimana perjuangan menyekolahkan anak-anak Tuhan, dan kami berjalan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak kami yang 5 orang ini." Amin. Setelah amin itu, kami hanya tidak tidur, sudah tidak bisa tidur. Tiba-tiba saudara-saudara, sekitar jam 5 pagi kami dengar orang-orang sudah pada mulai berkumpul untuk berjualan. Kami pun mulai angkat kami punya bahan jualan. Pada waktu kami angkat kami punya barang-barang itu, jualan dagangan kami itu, kami juga alas itu karton yang kami tidur, kami taruh. Lalu Pak Hajo sambil duduk dan saya mulai berdiri, saudara-saudara. Pada waktu saya berdiri, saya promosi. Dalam waktu singkat, pasar hanya dari jam 5 sampai jam 8. Tapi Tuhan memberkati majalah-majalah ini. Saudara tahu, saya tidak pernah pikir orang yang tangan lumpur-lumpur, habis dulang mas, datang dengan tidak memakai sepatu. Datang di tempat kami semua, berduyun-duyun saudara-saudara. Bapak saya satu, ibu saya satu, saya 2, saya 3, saya tidak tahu majalah itu mereka mau bawa kemana. Tapi dalam hati saya, Tuhan mempunyai 1001 macam cara untuk menolong saudara dan saya. Ketika saudara kita sudah tidak mampu, ketika tangan kita sudah tidak mampu berpikir, atau tangan kita sudah tidak mampu untuk membawa majalah-majalah ini, disitulah kami melihat tangan Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah terpikir. Dalam waktu 3 jam, hampir 6 juta rupiah kami dapat, majalah kami laku. Saudara-saudara, singkat cerita, akhirnya kami pulang ke Nabire dengan mobil yang sama untuk menyelesaikan pinjaman kami sama Ibu S ini. Pada waktu kami kasih, Ibu S ini katakan, "Ibu Hajo bilang 2 bulan. Tapi kenapa cepat sekali Ibu membayarnya? Ibu sudah tolong kami. Dan tangan Tuhan luar biasa, Ibu. Tangan Tuhan luar biasa memberkati kami dalam waktu singkat. Kami mendapatkan uang ini untuk menyelesaikan, untuk membayar uang sekolah anak kami yang Ibu sudah tolong." Luar biasa saudara-saudara. Pada waktu itu, ketika saudara melihat tulisan ini,
satu statement atau satu stiker, ketika Tuhan menaruh saudara atau saya di tempat yang sekarang, bukan karena kebetulan, saudara-saudaraku. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan atau kesenangan dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata. Ketika Allah yang telah menolong Daniel dari cengkeraman singa adalah Allah yang sama yang meluputkan kami dari maut dalam perjalanan ke Topo. Allah yang menyediakan makanan bagi Nabi Elia di padang gurun adalah Allah yang sama yang menyediakan berkat keuangan bagi kami di Topo. Tetaplah percayakan hidupmu kepadanya. Di dalam Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak rencanamu yang gagal. Saudara-saudara sekalian, inilah keluarga kami. Saya mulai dari anak yang nona yang tua ini, yang sulung ini. Pada waktu tahun yang lalu, saudara-saudara, ketika dia telepon saya, dia sementara menangis. Saya kaget. Nona, kenapa? Ada apa yang terjadi? Dia bilang, mama, saya menangis karena saya ingat waktu saya masih SMP. Saudara-saudara, Bapak sudah sakit. Bapak sudah sakit, mama dan bapak tinggal jual majalah yang tua. Lalu ada saya punya teman SMP, dia bilang begini sama saya, Sani, kasihan, ada bapak dengan ibu datang bawa majalah yang sudah orang tidak bisa baca lagi, majalah sudah afker, sudah lewat masanya, sudah lubang-lubang. Anak saya tidak menjawab, dia tunduk dalam hatinya, ini mama dengan bapak saya. Saudara-saudara yang kekasih, tapi dia menangis kemarin oleh karena mama saya tembus untuk mengikuti program S3 di IPB Bogor. Dia sebagai tenaga dosen di Universitas Patimura Ambon. Siapa mau pikir, Mak, kita tidak punya uang, Mak. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan menyediakan. Saya katakan doa Bapa ketika beratapkan langit. Tuhan dia serahkan sama Tuhan kalian semua 55 orang anak ini. Dan Tuhan menuntun semua kalian sampai hari ini. Begitu pula dengan anak nomor 2. Saudara-saudara, anak nomor 2 Tuhan percayakan sebagai tenaga dosen di Unclub. Dan saat ini sementara berkuliah di Inggris, London, mengambil program S3. Dapat upgrade dari Unclub. Siapa yang ada mau berpikir tamat sarjana pun syukur. Kalau saya berbicara saat ini, tamat sarjana pun syukur, S1 pun syukur. Tapi luar biasa, kalian berdua masih bisa Tuhan izinkan untuk saya saksikan. Kasih Tuhan lewat buku-buku yang Bapak pernah berjuang. Bekerja untuk Tuhan. Kami tidak pernah komplain ke daerah ketika Bapak sakit. Tidak pernah meminta belas kasihan dari manusia. Tetapi kasih Tuhan yang luar biasa yang saya bisa saksikan pada kesempatan ini. Datang di anak yang ketiga, Pendeta James. Sama halnya. Saya bilang, Nyong, Mama tidak pernah berpikir. Pada waktu Nyong mau ambil jurusan filsafat di Nabire, pada waktu kami di Nabire, Bapak kaget. Bapak tanya Mama, benarkah dia punya pilihan atau Mama yang suruh? Saya bilang, saya tidak tahu. Dia punya pilihan. Bapak menangis. Karena anak yang ketiga agak lain. Agak berbeda dari saudara-saudara yang lain. Kiranya Tuhan memberkati Nyong. Karena tujuannya dia ingin menjadi pendeta. Bapak ingin menjadi pendeta. Tetapi rupanya Tuhan menjawab di anak-anaknya. Kiranya Tuhan memberkati anak kami yang ketiga ini yang sekarang melayani di Jemaat AB Pura sebagai pendeta distrik di Jemaat AB Pura, membawahi 6 jemaat kecil, Jemaat Wayana, Jemaat Itawaku, Jemaat Expo, Jemaat Kota Baru, Jemaat Eliezer, dan Jemaat Kola Inuk.
Ada 6 jemaat kecil yang dibawahi oleh pendeta James Hajo. Dan anak yang keempat adalah Soraya yang lahir di Biak pada waktu itu. Dia menikah dengan pendeta Paul Rakmene. Pun kami tidak pernah sangka ya dia bisa mendapat teman hidup pendeta, dan pendeta Rakmene sekarang memegang jemaat besar, jemaat pionir di Jayapura, jemaat Argapura namanya. Memiliki 2 anak. Pendeta Hajo memiliki 3 anak, dan Stanley Hajo, cucu kami ada 3, menikah dengan Telvika Senda, dan Sani anak kami yang tua menikah dengan Niki Hitalesi, memiliki 2 anak, dan cucu kami di Rakmene ada 2 ya. Lalu yang bungsu adalah Ellen Hajo. Ellen Hajo menikah dengan Victor Hussein, sekarang beliau kuliah di Unai. Saudara-saudara sekalian, pada waktu anak yang terakhir ini, bungsu ini mendapat jodoh dan anak mantu ini mengambil jurusan filsafat, air mata saya jatuh. Kenapa? Tidak pernah berpikir anak-anak kamu bisa sampai seperti ini. Saya katakan sama Sani, darahmu adalah mengalir petunjuk modern kepada kesehatan. Di saat Bapak mulai meniti karir dari penerbitan, luar biasa, petunjuk modern kepada kesehatan terbitan awal tahun 70-an. Sudah ada petunjuk modern pada kesehatan. Di tahun 80-an, penuntun modern P3M pada kesehatan. Stanley, darahmu mengalir, penuntun modern pada kesehatan. Itu di tahun 80-an. Buku yang top-topnya penjual buku pada waktu itu. Dan pada lahirlah anak yang ketiga di tahun 80-an. Buku Maranatha. Saya memilih buku rohani karena dia ambil filsafat. Buku Maranatha, buku yang terlaris sampai hari ini saya tahu. Belum ada Alfa Omega, tapi buku Maranatha, buku renungan pagi yang terlaris sampai hari ini, sampai masih IPH mencetak buku ini. Dan Soraya, dalam tubuh kalian mengalir menu sehat. Soraya pintar masak, suka masak, anak saya yang keempat ini. Jadi saya ambil satu jenis buku menu sehat atau makanan sehat, ada mengalir di dalam tubuh kalian anak-anakku. Dan yang bungsu, Ellen, Bapak sudah jatuh sakit. Tahun 87 sudah jatuh sakit. Tidak menjual buku apapun pada waktu itu. Tetapi majalah tua yang membesarkan engkau anakku, Ellen, karena majalah tua inilah sampai kalian bisa sekolah sampai selesai, sampai akhir daripada hayat Bapak. Saudara-saudara sekalian, ketika foto ini diambil, saya tidak pernah berpikir, saudara-saudara, kalau ini foto adalah foto terakhir. Rumah kami tidak memiliki plafon, saudara-saudara. Rumah kami tidak ada plafon. Kalau hujan, beliaulah yang ambil ember, loyang, baskom dari depan ruangan tamu, taruh di ruangan makan, taruh di ruangan dapur. Kalau tidak, besok paginya kami harus kerja keras. Tetapi malam hari ini, malam terakhir, saya tidak sangka sekali foto ini bisa diambil. Dia duduk, kami duduk di bawah dengan tikar. Lalu dia katakan sama saya, Mama, hari ini saya mau katakan bahwa saya ini bahagia. Lalu saya katakan, Bapak bahagia kenapa? Karena dia pelan tekankan sama saya punya tenaga muda saya kasih untuk Tuhan. Dan saya percaya anak-anak Tuhan akan jaga mereka dan Tuhan akan memberkati mereka. Saudara-saudaraku, saya bisa bersaksi saat ini dan saya bisa saksikan sebagaimana tadi saya saksikan semua anak-anak yang Tuhan telah berkati mereka dengan luar biasa. Tanpa uang, saudara. Tanpa uang, tapi tidak tahu bagaimana cara Tuhan yang memberkati mereka. Saya tidak pernah berpikir bisa sampai hari ini. Dan itulah merupakan janji Tuhan. Suatu pesan untuk anak-anak. Ingat apabila suatu hari nanti kamu akan meraih kesuksesan,
Kalian jangan pernah lupa bagaimana proses awal, bagaimana awalnya kita, dan kerja kerasmu agar kalian akan tetap menjadi orang yang sangat sederhana. Inilah doa dari kedua kami orang tua untuk anak-anak. Saudara, pada kesempatan ini saya ingin menyanyikan sebuah lagu yang ada di judulnya Rangkaian Air Mata, merupakan ungkapan kasih Tuhan di dalam keluarga kami. Lewat air mata, lewat perjuangan, tetapi Tuhan memberikan hasil yang indah di dalam kehidupan kami, bukan untuk kepujian nama kami, tetapi luar biasanya Tuhan, hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, terlebih kepada para penginjil literatur, ketika kita sementara berjalan, mengetuk pintu dari rumah ke rumah, ketika saudara sementara menjinjing tas buku yang cukup berat, ingat bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Malaikat Tuhan sementara bersama-sama dengan saudara, memegang tangan saudara, memberi kekuatan saudara untuk saudara memegang setiap tas buku untuk menawarkan kepada jiwa-jiwa yang akan dibawa pulang ke surga. Sebuah lagu, kau rangkaikan air mataku jadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika Daniel dibuang di lubang singa, Tuhan segera mengirim malaikat-malaikat untuk mengatuk mulut singa. Sama halnya dengan perjalanan kami ke Topo, Tuhan menghalau orang-orang yang berniat jahat ketika kami perjalanan ke Topo. Hal yang sama ketika Elia tidak memiliki makanan di tepi sungai Kerit, Tuhan mengirim burung gagak untuk memberi makan kepada Elia. Hal yang sama ketika kami butuh uang untuk anak kami, Tuhan mengirim dengan cara Tuhan lewat majalah kesehatan. Betapa beda jalanmu dari jalanku,
seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Saudara-saudaraku yang kekasih, terlebih kepada saudara-saudara penginjil literatur, kiranya jangan pernah kecil hati, jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa kecewa ketika saudara memegang tas saudara dari rumah ke rumah. Kiranya Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Saya bawa ini di dalam nama Yesus. Amin. Sebelumnya marilah kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Tuhan, Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan yang kami sempat bawakan pada saat ini. Kiranya ini akan menjadi berkat bagi kami semua, terlebih bagi pemirsa yang mendengarnya. Nama Tuhan yang akan dimuliakan lewat renungan ini. Kami bawa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.